Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate, channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Apakah Sobat Accurate sudah menguasai semua fitur pembelian yang ada di Accurate Online? Jika belum, Sobat Accurate sudah tepat sekali mengikuti tutorial ini, karena kami akan membahas alur menu pembelian yang ada di Accurate Online. Sobat Accurate bisa perhatikan dari menu pembelian bahwa siklus pembelian pada Accurate Online ditandai dengan fitur-fitur yang berwarna hijau. Prosesnya dimulai dari pesanan pembelian, penerimaan barang, lalu uang muka, kemudian ada faktur pembelian, lalu ada pembayaran pembelian, lalu retur pembelian, dan klaim pemasok. Ada satu lagi fitur yang merupakan bagian dari alur pembelian di Accurate Online, yaitu permintaan pembelian atau permintaan barang. Fitur tersebut ada di menu persediaan. Mungkin sebagian besar dari Sobat Accurate bertanya-tanya apakah semua itu harus diikuti atau tidak. Jawabannya adalah tidak. Pada dasarnya, fitur tersebut dibuat supaya dapat mengakomodir kebutuhan Sobat Accurate, mulai dari yang proses pembelian di usahanya sangat sederhana sampai yang kompleks. Jadi, kalau proses pembelian pada bisnis Sobat Accurate masih sederhana, di mana proses pembeliannya hanya mencatat faktur pembelian, lalu membuat pembayaran pembelian, maka keseluruhan fitur dalam alur pembelian tadi ada yang bisa dilewati atau di-skip. Contohnya seperti fitur permintaan yang ada di persediaan, kemudian fitur pesanan, lalu penerimaan, uang muka, retur, dan klaim pemasok bisa dilewati. Baik, sebelum kita mulai membuat contoh transaksinya, pastikan Sobat Accurate sudah membuat master barang di daftar barang pada menu persediaan dan juga pemasok di daftar pemasok dari menu pembelian. Dalam video ini kami tidak membahas cara membuat pemasok dan barang, karena sudah kami jelaskan pada video setup database Accurate Online yang ada di channel Mastering Accurate. Kami contohkan alur pembelian yang sederhana, di mana kita hanya mencatat faktur pembelian sebagai pengakuan hutang dan barang masuk, serta pembayaran pembelian sebagai pengakuan pelunasan hutang. Sobat Accurate dapat membuatnya dari menu pembelian, lalu pilih faktur pembelian. Masukkan informasi pemasok, contoh misalkan PT ABC, lalu tanggal transaksi, kemudian nomor faktur, misalkan 01. Kemudian pada bagian cari atau pilih barang dan jasa, masukkan nama barang yang akan dibeli, misalkan TV Samsung 20 inch. Lalu masukkan kuantitasnya, misalkan kita masukkan kuantitasnya sebanyak 5 unit. Harga misalkan 1.500.000 per unitnya, kemudian kita klik lanjut. Pada baris barang akan muncul yaitu item TV Samsung 20 inch dengan kuantitas 5 dan total harga adalah 7.500.000. Masih di faktur pembelian, jika ada informasi seperti tanggal pengiriman, kemudian syarat pembayaran, dan informasi yang lainnya, Sobat Accurate dapat mengisinya pada bagian tab info lainnya. Lalu jika ada informasi tambahan biaya seperti misalkan biaya kirim atau ongkos kirim, Sobat Accurate dapat memasukkan ke bagian tab biaya lainnya. Lalu masukkan akun biaya kirim pada bagian cari atau pilih akun perkiraan. Jika sudah selesai, Sobat Accurate dapat langsung klik tombol simpan. Kita analisa terlebih dahulu apa saja yang terjadi ketika kita sudah membuat transaksi faktur pembelian di Accurate Online. Kita lihat dari sisi jurnal terlebih dahulu. Di sini kita buka transaksi faktur pembeliannya, lalu kita klik tombol lain-lain, lalu pilih rincian jurnal. Di sini terlihat jurnalnya yaitu persediaan di debit, kemudian kreditnya adalah hutang usaha IDR. Nilainya adalah 7.500.000.
Nilai ini didapat dari kuantiti sebanyak 5 dikali dengan harga beli yaitu 1.500.000. Kemudian, mengapa jurnal yang terbentuk adalah persediaan dan juga hutang usaha? Hal ini dikarenakan pada saat kita men-setting akun mata uang dan juga akun barang, akun-akun tadi kita set di persediaan dan hutang usaha. Kita bisa lihat di sini, jika kita masuk dari menu persediaan, kemudian barang dan jasa, terlihat untuk item TV Samsung 20 inch pada bagian akun, untuk akun persediaannya yaitu ke akun 110401, yaitu akun persediaan. Kemudian untuk akun hutang kita bisa lihat di menu perusahaan, kemudian ke mata uang. Sobat Accurate bisa perhatikan untuk akun IDR atau Indonesia Rupiah. Default akun untuk akun hutang usaha adalah hutang usaha IDR. Itulah mengapa jurnal yang terbentuk tadi adalah persediaan pada hutang usaha IDR. Kemudian yang kedua adalah pada saat kita membuat transaksi faktur pembelian, terjadi penambahan stok di master barang kita. Sobat Accurate dapat melihat penambahan stoknya dari menu persediaan, kemudian ke barang dan jasa. Kemudian kita buka TV Samsung 20 inch, lalu kita klik tombol mutasi, lalu klik refresh. Di sana akan terlihat saldo awal 0, kemudian ada transaksi pembelian tanggal 9 Oktober 2021, yaitu sumbernya dari faktur pembelian dari PT ABC masuk sebanyak 5 unit, sehingga saldo balance dari kuantitas TV Samsung 20 inch menjadi sebanyak 5. Baik Sobat Accurate, itu kurang lebih yang terjadi saat kita membuat faktur pembelian. Sekarang kita akan beralih ke bagian membayar pembelian. Pada saat terjadi pembayaran pembelian atau pelunasan hutang, kita dapat membuat dari menu pembelian, kemudian ke pembayaran pembelian. Selanjutnya pada bagian pembayaran ke, kita pilih pemasoknya yaitu PT ABC. Lalu untuk akun bank, masukkan dengan akun yang akan mengeluarkan uang, misalkan kas kecil atau bank atau yang lainnya. Sebagai contoh kita ambil akun bank. Kemudian tanggal bayar juga diisi tanggal 9 Oktober 2021. Lalu kita klik tombol ambil. Kemudian kita ambil faktur yang akan dilunasi. Contohnya adalah faktur nomor 01. Lalu klik lanjut. Pada Accurate Online, kita juga memungkinkan untuk melakukan pembayaran dengan cara parsial atau mencicil. Nah, bagaimana cara untuk membayar dengan cara cicilan tersebut? Pertama, setelah kita memilih nomor faktur yang akan dibayar, kita klik pada baris faktur yang akan dibayar tersebut, lalu pada bagian field bayar kita ubah nilainya menjadi nilai yang kita bayarkan. Contoh, misalkan kita membayar sebanyak 5 juta. Kemudian kita klik lanjut. Otomatis di bagian pembayaran muncul 5 juta. Sebelum kita menyimpan transaksi pembayaran pembelian ini, kita klik tombol hitung nilai pembayaran. Sehingga muncul pada bagian nilai pembayaran hanya senilai 5 juta saja. Kemudian selanjutnya kita klik simpan. Kita analisa apa yang terjadi setelah membuat pembayaran pembelian. Kita bisa lihat dari jurnalnya. Kita masuk pada transaksi pembayaran pembelian, lalu klik pada bagian tombol lain-lain, pilih rincian jurnal. Jurnalnya adalah hutang usaha berkurang sebanyak 5 juta. Kemudian bank juga berkurang karena akun bank kita mengeluarkan uang sebanyak 5 juta. Itulah kira-kira jurnal yang terbentuk pada saat membuat pembayaran pembelian. Pada laporan pendukung seperti laporan hutang belum lunas, kita juga bisa lihat di menu laporan, kemudian ke bagian hutang. Pada bagian faktur belum lunas, jika kita tampilkan, di sini akan terlihat
Ada satu faktur tanggal 9 Oktober, total hutangnya adalah 7.500.000. Karena sudah dibayar 5 juta, maka hutang yang masih outstanding hanya tinggal 2.500.000. Jadi, Sobat Accurate dapat menggunakan laporan faktur belum lunas untuk melihat sisa hutang yang masih outstanding. Selanjutnya, jika Sobat Accurate akan melakukan pembayaran sisanya, Sobat Accurate bisa mencatatnya kembali di transaksi pembayaran pembelian. Kemudian pilih lagi nama pemasok, yaitu PT ABC. Kemudian pembayarannya dari akun apa, misalkan kas kecil atau bank, silahkan dipilih. Kemudian klik ambil. Otomatis di sini akan terlihat faktur yang akan dibayar, misalkan faktur 01, dan nilai terutangnya adalah 2.500.000. Jadi nilai yang muncul adalah nilai sisa hutang yang masih belum dibayar. Selanjutnya, Sobat Accurate klik tombol hitung nilai pembayaran, kemudian klik simpan. Oke, Sobat Accurate, cukup mudah bukan cara memahami alur pembelian sederhana di Accurate Online? Semoga Sobat Accurate dapat lebih mudah dalam memahaminya. Pada video berikutnya, kita akan bahas alur pembelian dengan proses yang lebih kompleks dari yang tadi. Sekian dari kami, channel Mastering Accurate. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa selalu support channel Mastering Accurate dengan cara subscribe, like, komen, dan share pada video-video di channel ini supaya kita makin tambah semangat untuk bikin videonya. Ciao!